Sebelumnya, para dewa rapat dengan Sang Wisnu, dewa pun menyuruh ke salah satu dewa yang bernama Dewa Batara Narada, untuk mendatangi Subali dan Sugriwa atau nama kecilnya, Guarsa dan Guarsi, untuk memberikan kekuatan dan kemuliaan, untuk menumpas angkara murka. Benar saja, para dewa mendatangi satu persatu, ketiga anak dari Resi Gautama, pertama-tama dewa yang bernama Batara Narada mendatangi. Subali, awalnya tidak percaya, namun, ia meyakinkan bahwa, ia adalah utusan sang dewa. Dea itu bernama Batara Narada, dan Subali pun diberi ajian Pancasona, yang apabila ia mati terbunuh, kemudian ia menyentuh tanah ia akan hidup kembali. Kemudian Batara Narada mendatangi adiknya Sugriwa, ia memberitahukan, bahwa Sugriwa akan menjadi raja dari bangsa Kera. Bohong. Loh, kok begitu? Mana mungkin para dewa berwajah ala kadarnya begitu? Kata Ayanda Resi, para dewa berwajah anggun, tampan, dan selalu memancarkan sinar. Bapakmu pasti belum kenal sama aku. Aku yang namanya Betara Narada. Tapi, Sudahlah cepat. Kau mau menerima aji Pancasona atau tidak? Aku masih banyak tugas. Aku harus menemui adikmu Sugriwa dan menghentikan tapa beratanya. Kalau kalian terus-terusan bertapa, Jonggring Salaka jadi gerah. Dan Kawah Chandra di muka terbatuk-batuk. Duduk. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsu. Aku akan memasukkan aji Pancasona ke dalam dirimu. Itu tadi pemberian Sang Otipati Batara Guru. Sekarang saya mau kasih imbu. Sebuah ajian yang bisa membuat tubuhmu membesar sampai setinggi gunung. Atau seberapapun kamu mau. Jangan melek dulu. mangap. Selamat tinggal cucuku. tunggu dulu. Apalagi, kenapa tubuhku masih tetap berwujud wanara? Padahal tapa berataku memintaku kembali seperti sedia kala. Begini ya Subali. Kamu Kamu boleh. kembali seperti manusia, tapi hatimu seperti kera. Atau kamu tetap berwujud kera, tapi hatimu seperti Pandita. Hmm? Hentikan tapa beratamu, Sugriwa Putra Gotama. Dewata Agung telah mengabulkan permintaanmu. Kamu akan menjadi raja dari sekalian kera yang ada di muka bumi ini. Buat apa hamba menjadi raja dari kera-kera? Hamba lebih memilih menjadi rakyat biasa, tapi bertubuh manusia. Jangan buru-buru menolak, cucuku. Meski tubuhmu seperti wanara, tapi kamu akan diberi kehormatan untuk mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di muka bumi. Tidak sembarang orang mendapat kehormatan bisa mendampingi Sang Wisnu. Kamu tidak tertarik? Kalau ini sudah menjadi suratan dewa, siapa yang bisa menolak? Nah, tugasku selesai. Aku harus kembali ke kahyangan. Sin berpindah ke tempat Dewi Anjani bertapa, sang dewa Batara Guru itu sendiri yang mendatangi Anjani, dan membangunkan dari tapa beratanya, yang mana, ia diberi kemuliaan berupa hamil, dan mengandung anak, yang akan menjadi ksatria suci. Anaknya akan membela, kebenaran dan menumpas kejahatan yang ada di alam muka bumi ini, dan sang Batara Guru berjanji, ketika anaknya lahir ia akan cantik bak bidadari di Soarga Loka, bahkan bisa melebihi dari bidadari kahyangan. Bangunlah cucuku. Tapa beratamu telah aku terima. Kau akan kembali mulia, lebih dari manusia. Bangunlah. Terima kasih Jaga Dewa Batara. Hamba mohon,
kembalikan kecantikan hamba seperti sedia kala. Kenapa kamu lebih memperdulikan kulitmu? Padahal hatimu jauh lebih cantik dari seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, Anjani. Dari beribu laksa wanita, kamulah yang terpilih para dewa untuk melahirkan seorang pendamping Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di Mayapada. Ampun Gusti Jaga Dewa Batara. Hamba tidak mengerti maksud Paduka. Aku akan menitipkan bibit kesatria suci ke dalam perutmu. Karena seorang kesatria suci hanya boleh lahir dari perut seorang wanita yang suci. Sesudah tugasmu selesai, kamu akan kembali menjadi Anjani yang cantik. Dan kuperbolehkan tinggal di kayangan bersama para Apsari. Kau bersedia, cucuku? Hamba hanyalah setitik debu dalam jantara kehidupan Mayapada. Tidak ada hak hamba untuk menolaknya, Paduka. Bagus. Sekarang bersiaplah menerima bibit kesatria suci yang kubawa dari Swaga Meniloka. Pejamkan matamu. Anjani, anakmu akan lahir ketika matahari berada di utara. Berikan dia nama Anoman. Sin berpindah lagi ke tempat Subali, yang telah menjadi sakti mandraguna. Ia ingin menjemput adiknya Sugriwa. Pada akhirnya, Sugriwa telah menjadi raja bangsa Kera, sesuai mandat dari Sang Dewa Batara, melalui Batara Narada. Keduanya pun saling temu kangen, dan mereka hidup bersama di Istana Ketenangan Jiwa, tempat baru, bersama dengan monyet-monyet terdahulu, saling bercerita akan pengalaman dari apa yang telah mereka alami. Mereka juga membicarakan sang kakak Dewi Anjani apa yang ia sedang lakukan sekarang ini. Mereka ingin menjemputnya tetapi ragu, karena khawatir Anjani tidak dibangunkan oleh sang dewa, padahal Anjani mengandung titisan kesatria suci yang nantinya akan menumpas kejahatan. Kakang Subali! Kakang! Kamu juga sudah menghentikan tapang hidangmu, Sugriwa? Dewata memberi kita berita bahagia, Kakang. Kita mendapatkan kehormatan untuk membantu menciptakan kedamaian. Di bumi ini, dari keserakahan dan keangkaran murkaan. Artinya kita akan menjadi penumpas kejahatan, adikku. Betara Narada memberiku ajian Pancasona, yang membuat aku tidak bisa mati. Selagi tubuhku bisa menyentuh bumi. Iya, bisa jadi. Dan kita akan menunggu sampai datangnya penghancuran besar yang akan dilakukan Sang Wisnu. Atas kebejatan makhluk bumi yang sudah melewati ambang batas kedurjanaan dan keserakahan. Istana kesabaran jiwa. Ya, istana yang bersih dari nafsu apapun. Bahkan nafsu berkuasa sekalipun. Sebenarnya kebahagiaan sejati bersemayam di lubuk hati nurani kita. Tapi hawa nafsulah yang merusak semua kebahagiaan kita. Ketika dia mulai menyusup dalam saluran darah, kemudian pelan-pelan menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Ya. Aku suka istana ini. Aku juga, Kakak. Sebenarnya aku ingin mengunjungi Yunda Anjani. Tapi aku takut akan mengganggu tapa beratanya. Kalau sang dewa belum mengabulkannya. Ya, memang sebaiknya jangan dulu. Tempat ini pasti sangat tidak nyaman. Kalau Yunda Anjani harus tinggal di sini, kita harus pikirkan bagaimana membangun istana kesabaran jiwa ini. Di tengah perbincangan mereka, dikejutkan oleh para denawa mengamuk dan menyerang para rakyatnya bangsa Kera.
namun dengan kesaktian keduanya, dengan mudahnya ditumpas dan dimatikan. Sang Denawa kapok menyerang istana mereka, dan tidak akan kembali lagi ke istana itu. Usut punya usut, rupanya mereka sudah lama tinggal di sana dan ingin mengambil kembali istana mereka tersebut. Ampunkan kami menyerah. Kenapa kalian menyerang rakyatku? Hutan ini daerah kekuasaan kami. Kami tidak bisa membiarkan siapapun menghuninya tanpa seizin kami. Serahkah kalian? Semua mau dikuasai. Kami berjanji akan menyerahkan daerah ini menjadi milik Tuan. Dan kami berjanji tidak akan mengganggu Tuan lagi, Tuan. Kalau sekali lagi berani mengganggu rakyat kami, akan kuhancur leburkan Alaskada. Mengerti? Ngerti? Cepat bawa anakmu pergi. Baik, Tuan. Ayo cepat. Ayo.